Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, Buya Dr. Haji Muhammad Syarfi Fauruk MM beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati, Umi Dr. Anda Haja Asdirwati Ali MMP beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati para guru kita pada malam hari ini, Buya Dr. Aldomi Putra STHI MA, Buya Asril Arif SK MA. Yang kami hormati umi-umi pengurus daerah Perwati seluruh Indonesia. Yang kami hormati anggota Majelis Taklim Perwati Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia, Ketua Ormas Perempuan Islam, serta undangan yang berbahagia. Buya Umi yang kami hormati, mari kita awali acara ini dengan sama-sama menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Buya Umi yang kami hormati, mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu atas rahmat dan ridhonya. Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati menyelenggarakan acara pembukaan Tadarus Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah dan pelaksanaan Safari Dakwah pengajian bulan Februari 2025 secara virtual dengan tema Mengapa Membaca Al-Quran. Buya Umi yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan Mars Perwati. Go. Ada suara. Yang di bawahnya juga diketok yang di bawahnya. Yang suara diketok, yang di atas diketok. Aduh. Abang. Oh, di sini aja. Ibu aja, Lenggo. Udah bisa itu, udah bisa. Ya, nggak bisa. Ayo, yang nyanyi tadi. Nggak. Jadi pedoman mazhab Syafi'i, jadi ikutan Asy'ariyah dan Maturidiyah, pegangan kami dalam akidah. Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah, wadah berhimpun muslimah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kamilah wanita Perwati, berhikmat untuk Ibu Pertiwi, teguh memegang ajaran Nabi, hormat ulama dan guru
kita tarbiyah Islamiyah, wadah berhimpun muslimah Ahlus sunnah wal jamaah. Quran dan hadis jadi pedoman, mazhab Syafi'i jadi ikutan, Asy'ariyah dan Maturidiyah pegangan kami dalam akidah. Oke, terima kasih tim IT. Buya Umi yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Akan disampaikan oleh Umi Ai Maulia. Akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam Lewat dikit. تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ai Maulia dari pengurus daerah Provinsi DKI Jakarta. Buya Umi yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana. Kami silakan dengan hormat kepada Umi Pitawati Batubara SH. Dibuka mute-nya, Bu Pita. Suaranya belum dibuka. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Lasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Perti Buya HM Sarpi Hutauruk MM beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Perwati Umi Asdirwati Ali MMP beserta jajarannya. Yang kami hormati penasehat dan pembina Pimpinan Pusat Perwati. Yang kami hormati penceramah kita dalam acara pembukaan Tadarus Ramadan 1446 Hijriah dan Safari Dakwah bulan Sakban 1446 Hijriah. Buya Dr. Aldo Diputra STHI MA. Yang kami hormati para ketua, pengurus pusat dan daerah Perwati seluruh Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati peserta, anggota Majelis Taklim Perwati dan jemaah Perwati dan masyarakat lingkungan Perwati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli wa yasirli amru wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dapat berkumpul secara virtual dalam acara pembukaan Tadarus Ramadan 1446 Hijriah
dan sekaligus pelaksanaan safari dakwah bulan Sakban 1446 Hijriah atau tahun 2005 dengan tema Mengapa Membaca Al-Quran. Pelaksanaan Tadarus Ramadan 1446 Hijriah digabung sekaligus pelaksanaannya dengan safari dakwah bulan Sakban 1446 Hijriah. Hanya untuk bulan ini saja, untuk bulan-bulan selanjutnya akan berjalan seperti biasa. Dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahwa adapun pelaksanaan Tadarus Ramadan 1446 Hijriah dilaksanakan dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2025 atau selama 20 hari dan membaca Al-Quran sebanyak 2 juz per hari. Dan waktu pelaksanaan dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.30. Pembacaan Al-Quran atau Tadarus akan dibimbing oleh 4 pembimbing, yaitu 1 oleh Buya MHD Hidayatullah LC SAG MAG dari Pimpinan Pusat Perti. 2 oleh Buya Teddy Sanjaya SAG SQ dari Pimpinan Pusat Perti. 3 oleh Buya Asril Arif SQ MA dari Pimpinan Daerah Sumatera Selatan. 4 oleh Umi Dr. Anda Maryam dari Pimpinan Daerah Sumatera Utara. Demikian laporan dari Ketua Pelaksana. Kurang 10 menit. Lanjut, Bu. Demikian laporan dari Ketua Pelaksana. Semoga pelaksanaan Tadarus Ramadan 1446 Hijriah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dan kita masih dipertemukan dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Kami mohon kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Perti, Buya HM Sarpi Hutauruk MM, untuk membuka secara resmi Tadarus Ramadan 1446 Hijriah. Dan penceramah kita hari ini adalah Buya Dr. Aldoni Putra STHI MA. Tidak ada gading yang tidak retak. Apabila ada kekurangan adalah milik kami, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelaksanaan Tadarus Ramadan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan dan mudah-mudahan kita semua masih dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Pitawati Batubara SH, Ketua Panitia Penyelenggara. Buya Umi yang kami banggakan, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamnya, Perwati. Kami silahkan dengan hormat kepada Umi Dr. Anda Haja Asdir Wati Ali MMP. Terima kasih Ibu Lasmi, MC kita pada sore ini menjelang malam. Terima kasih sekali walaupun beliau dalam berduka dengan berpulangnya ke rahmatullah mantu tercinta 1 hari kemarin, tetapi masih bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan sebagai pembawa acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimu sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh keberkahan, yakni pembukaan Tadarus Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah yang dirangkai dengan safari dakwah bulan Maret 2025. Selawat dan salam
Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umat hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, Buya Dr. Haji Muhammad Sarfi Hutahuruf MM, beserta pengurus pusat dan daerah, serta organisasi fungsional dan serumpun Perti. Yang kami hormati penceramah kita hari ini, Buya Dr. Aldoni Putra, STHI MA. Juga yang saya hormati yang membacakan surat Al-Fatihah pembukaan safari pembukaan pada acara kita hari ini, Buya Asril. Beliau adalah Ketua Perti Kepulauan Riau yang sudah hadir di tengah kita. Saya lihat dari pertama kali. Yang terhormat para ketua dan pengurus pimpinan daerah Perwati beserta jajarannya. Di sini saya sudah melihat dari Sulawesi Utara, dari NTB, dari Kalimantan Timur, dari Riau, dari Kepri, dari DKI, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Saya sudah lihat di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan tetangga kita Tangerang Selatan, serta yang tidak terlihat sama saya di sini. Terima kasih atas bergabung pada hari ini. Dan juga yang terhormat para ketua pengurus pimpinan pusat, yang kami sayangi umi-umi Majelis Taklim Safari Dakwah yang hadir, serta jamaah Tadarus Al-Quran Ramadan pada tahun ini. Buya dan Umi serta undangan yang berbahagia yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia-Nya, kita hadir pada acara pembukaan Tadarus Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah, dirangkai dengan safari dakwah pengajian taklim Perwati bulan Februari 2025. Dengan tema tadi sudah disebutkan, mengapa membaca Al-Quran. Dilaksanakan secara virtual, pelaksanaannya adalah pimpinan Pusat Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati. Dengan penceramah yang tidak asing lagi bagi kita, yang luar biasa, Buya Dr. Aldoni Putra MSTH MA. Kegiatan Safari Dakwah Taklim Perwati dan pembukaan Tadarus Al-Quran Ramadan Perwati sengaja kami sinergikan, kami padukan dalam rangkaian acara ini. Di samping hal-hal lain, karena waktu pelaksanaannya hampir berdekatan dan dilaksanakan juga oleh pimpinan Pusat Perwati, maka akan lebih praktis dan efisien apabila kegiatan ini kita padukan, diadakan secara bersamaan seperti saat ini. Untuk itu, kami mohon maaf dan pengertian umi-umi Majelis Taklim Safari Dakwah atas perubahan ini. Tentu hanya untuk bulan Februari ini saja. Selanjutnya insya Allah akan berjalan seperti biasa. Dengan demikian, maka saat ini kita melaksanakan acara pembukaan Tadarus dirangkai dengan Safari Dakwah bulan Februari 2025. Sebagaimana tahun sebelumnya, Perwati juga melaksanakan kegiatan Tadarus Al-Quran Ramadan secara virtual untuk pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan pusat, majelis taklim, dan masyarakat Perwati juga kami laksanakan secara virtual. Pada hari ini, tahun ini kami juga mengadakan, tadi disampaikan selama 20 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 Maret 2025. Juga tentu dengan harapan akan lebih banyak lagi peserta dari pimpinan daerah,
pimpinan cabang, majelis taklim, dan masyarakat Perwati tentunya yang bergabung dengan kegiatan safari dakwah Tadarus Al-Quran Ramadan ini. Hadirin yang saya hormati, tema yang kita angkat dalam kegiatan kali ini adalah mengapa membaca Al-Quran? Sebuah pertanyaan mendasar yang seharusnya selalu kita renungkan pada kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran bukan sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan sumber cahaya dalam kehidupan kita. Ada beberapa alasan mengapa membaca Al-Quran sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, yang nantinya tentu akan disampaikan dan diterangkan oleh penceramah kita untuk kita semua pada malam ini. Pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, membaca Al-Quran mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka ia akan mendapatkan suatu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Al-Quran memberikan syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Terakhir, Al-Quran menenteramkan hati dan menjadi pengobat kalbu, jiwa. Allah SWT berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan memahami manfaat besar dari Al-Quran, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan membaca barangkali, tetapi juga dengan mentadaburi, merenungkan dan mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengajak seluruh peserta pertemuan virtual hari ini untuk menjadikan tadarus Al-Quran sebagai kebiasaan. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi sepanjang hidup kita. Saya kemarin berdiskusi dengan Ketua Umum Perti bahwa beliau pagi, sore membaca di masjid dapat 1 juz sampai 2 juz. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Ketua Umum Pimpinan Pusat Perti tersebut. Mari ajak sebanyak mungkin bergabung siapa yang ingin beribadah dan mendapatkan pahala berlipat ganda di pada bulan Ramadan ini, yang insya Allah akan dilaksanakan mulai 1 Maret sampai 20 Maret 2025, yaitu di awal Ramadan. Mudah-mudahan awal Ramadan itu jatuhnya 1 Maret, dimulai pada pukul 5.30 secara virtual, tentunya sebagaimana biasa. Nah, kegiatan ini akan dipandu oleh para qari dan qariah kita, di antaranya Buya Asril, qari nasional, dan juga sebagai Ketua Perti Kepulauan Riau. Kemudian Buya Hidayat, Ketua PB KMTI Pusat, juga Buya Teddy Sanjaya, qari nasional dari Perti Pusat, dan juga Ustazah Maryam, qari kita dari Sumatera Utara, juga salah satu ketua pimpinan daerah Perwati Sumatera Utara, dan banyak lagi barangkali nanti yang akan membimbing dan memandu kita dalam membaca Al-Quran. Mari di dalam safari dakwah diinformasikan untuk kegiatan kita ini. Buya dan hadirin yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Perti Buya Dr. Haji Sarfi
Hutahuruf MM atas kehadiran beliau memenuhi undangan kita dalam kesibukan yang luar biasa sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Kami mohon pada saatnya nanti Buya berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan serta membuka acara Tadarus Al-Quran Ramadan Perwati secara resmi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Juga terima kasih kepada narasumber kita atau penceramah kita hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita. Buya Dr. Aldoni Putra STHI MA atas kehadiran beliau untuk memberikan tausiah kepada majelis ini. Walaupun saat ini beliau sedang berada di Pasaman, Sumatera Barat dalam kegiatan tabligh akbar. Alhamdulillah menyempatkan untuk hadir di acara Perwati. Terima kasih Buya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Majelis yang saya hormati, tentu nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau akan sangat berguna bagi kita dalam menjalankan ibadah pada puasa bulan Ramadan. Kepada panitia pelaksana yang telah bergerak cepat atau gercep dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan ini, kami sampaikan terima kasih, yaitu bidang dakwah dan bidang kesejahteraan keluarga anak dan remaja pimpinan Pusat Perwati beserta timnya dan pengurus tentunya Ibu Pitawati dan Ibu Sofiarina. Terima kasih sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sukses, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Saya berharap acara ini akan semakin mempererat ukhuwah kita, persaudaraan di antara kita, serta diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan menggapai kebaikan dan keberkahan serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Safari dan Tadarus yang saya hormati, pada pertemuan ini karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tentu kita perlu mensucikan diri. Salah satunya dengan bermaaf-maafkan di antara ketua. Saya, Asdirwati Ali, Ketua Umum Pimpinan Pusat. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan 1 tahun yang lalu atau 1 tahun ini. Disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita dan dikabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, sebelum saya tutup izinkan saya berpantun sedikit. Cakep. Berangkat kerja hujan telah reda, namun rasa dingin masih terasa. Cakep. Mari tingkatkan iman dan takwa. Manfaatkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Amin. Sungguh tinggi buah rambutan, ambil buahnya memakai galah. Karena kita mau memasuki bulan Ramadan, mari memaafkan apabila ada yang tersalah. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian kita sama-sama telah mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati, Ibu atau Umi Dr. Anda Haja Asdirwati MMP. Buya dan Umi yang kami muliakan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan serta membuka acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Diserahkan dengan hormat kepada Buya Dr. Haji Muhammad Syarfi Hutahuruf MM. Disilakan. Belum dibuka, Buya Ketum. Mute-nya belum dibuka, Buya Ketum, suaranya. Izin. Diklik mute-nya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sama kita hormati penceramah Buya Aldomi dan bersama Asril Arif, Ketua PD 1 Perti Kepulauan Riau, Ketua Umum dan seluruh pengurus Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah Perwati, Umi Asdirwati beserta seluruh pengurus baik di pusat maupun ketua-ketua dan Persatuan Wanita Perti di seluruh Indonesia yang saya banggakan dan saya cintai. Buya dan Umi, seluruh jamaah pengajian tadarus Safari Dakwah Perwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali pada malam hari ini bertepatan dengan malam Jumat yang penuh berkah, kita menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang pengasih dan penyayang, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang telah memberikan nikmat Islam dan iman, serta nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, pengetahuan kita dalam membaca Al-Quran. Umi, Buya yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Perwati secara rutin melakukan safari dakwah. Cuma pada bulan Sya'ban ini robah tema, yaitu mengapa membaca Al-Quran. Wajahnya tidak lagi menunjukkan. Ini Matanya penuh sebuah amarah. tema yang sangat Ada sebatang kayu panjang. menggelitik hati. Kayu pikir bisa kabur. Sebetulnya bagi kita umat Islam, pertanyaan itu harusnya sudah lama. Tetapi sebagai umat Islam yang butuh terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaan mengapa membaca Al-Quran itu selalu up to date dan relevan. Kenapa? Kita melihat betapa banyak, kalau kita tanya apa agamanya Islam, tapi soal membaca Al-Quran masih tertatih-tatih. Kenapa? Belum terbiasa belajar membaca qiraat, membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Pengalaman saya tidak usah sebutkan nama masjidnya. Pengalaman saya banyak sekali. Saya mengikuti belajar tafsir dan belajar qiraat. Sudah tua-tua, setelah pensiun baru belajar Al-Quran. Kalau kita melihat
Kalau Umi ingat Jamil, katanya belajar di waktu kecil, ibarat mengukir di atas air. Tapi belajar setelah dewasa, ibarat mengukir di atas air. Apa yang dapat selalu hilang. Nah, oleh sebab itu, selaku umat Islam yang ditingkatkan rasa keimanan kita, sewajarnya mulai dari kecil kita sudah harus belajar membaca Al-Quran. Sehingga terbiasa kita asah terus setiap saat. Kenapa? Karena setelah dalam Al-Quran, setelah surat Al-Fatihah, itu ada surat Al-Baqarah, di mana dinyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk, pedoman, nafas, ruh semangat keimanan kita bagi orang-orang yang ingin mencapai hamba yang muttaqin. Kenapa perlu baca Al-Quran? Karena dalam keseharian kita, seperti sholat, dalam sholat 5 waktu sehari semalam, atau sholat sunat, semua yang kita baca adalah ayat-ayat suci Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah. Maka, supaya sholat kita diterima oleh Allah, supaya sholat kita sempurna, supaya sholat kita itu bermakna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus baca dengan benar, baik hurufnya, makhrajnya, kemudian tajwidnya, yang mana dengung, mana yang qalqalah, mana yang tasdid, harus dibedakan. Berbeda huruf cara membacanya, maka berbeda makna dan arti. Contoh, setelah kita mengangkat takbiratul ihram, kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah, akan berbeda apabila alhamdu, yaitu ha pedas, dengan alhamdu, berbeda artinya. Kalau kita tidak pandai membedakannya, tentu artinya sangat berbeda di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau berbeda artinya, kita tidak pahami, maka sholat kita, ibadah kita pun akan tidak bermakna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara membaca Al-Quran bukan hanya soal makhraj, tajwid, tapi juga dibarengi sebaik-baiknya dengan bacaan yang berirama. Buya Asli tentu lebih tahu dari saya. Irama itu banyak. Ada hijaz, ada sabah, ada itu Buya Asli lebih tahu. Bagaimana seorang imam atau hamba Allah sedang sholat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan irama yang sangat merdu, menyerap dalam hati kita, dalam kalbu kita, maka tambah nikmat kita melaksanakan sholat itu sendiri. Oleh sebab itu, langkah yang diambil oleh Perwati untuk membaca Al-Quran
pulang tadi. Namun, yang Ter-unmute Buya. Ter-unmute Buya. Saya ulangi, saya sangat apresiasi terhadap yang dilakukan oleh Parwati dengan belajar dan membaca Al-Quran. Apalagi hari ini sudah di akhir Sya'ban. Insya Allah besok pemerintah, Kementerian Agama akan mengundang ormas Islam, termasuk Perti, karena malam ikut ia mulai mengalami membahas tentang Ru'yatul Hilal, penetapan 1 Ramadan. Kemungkinan hari Sabtu atau Minggu, tapi hari apa yang diputuskan oleh pemerintah. Mulailah masuk tanggal 1. memanggil namanya. Parwati. Nah, itu di MU dulu yang apa, yang bicara itu, supaya jangan. Tolong di-unmute yang suara. Tolong di-unmute suara yang ada berita di TV, tolong. Supaya mulai dari hari tanggal 1 sampai 20 Maret, kemungkinan itu juga sampai 20 Ramadan. Kalau kita bisa mengembangkan mulai jam 5.30 sampai 6.30, bergiliran kita membaca, akan dapat 2 juz. Kami udah praktekkan sendiri, Umi, apa yang disampaikan oleh Ibu Astirwati. Saya kalau di masjid, habis zikir, saya tidak pulang, sampai 6:30 baru pulang sampai selesai sholat suruh di masjid, itu dapat antara 1 sampai 2 juz. Nikmat rasanya. Kemudian kalau kita sering tidak baca Al-Quran, kadang-kadang hurufnya bisa lupa kita, tajwidnya bisa salah. Oleh sebab itu kita perbanyak baca Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Ibu Asdirwati tadi, bahwa kenapa perlu baca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran segala ilmu, kemudian pahalanya berlipat ganda, nanti akan memberi syafaat di yaumil mahsyar bagi kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Makam kita akan dihiasi oleh sinar nur dari Al-Quran. Itu dari segi ubudiyah, dari segi ketuhanan. Tapi dalam ilmu pengetahuan luar biasa, apa saja yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi rugi kita tidak membaca Al-Quran. Dan kemudian setelah kita membaca Al-Quran, hendaknya kita juga tidak henti hanya sekadar membaca, tapi melihat apa artinya, apa makna yang terkandung kita baca, asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Dan sebetulnya tambah kita baca, tambah banyak hal-hal yang kita ketahui, dan banyak pula hal-hal yang belum kita ketahui. Oleh sebab itu, wajarlah perintah Allah kepada Rasulullah, Iqra, Iqra, Iqra. Sehingga kita bertambah terus, bukan hanya bertambah ilmu, pengetahuan, tetapi bertambah keimanan, dan bertambah tinggi pula nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tentu
kita bagi yang tua-tua perlu kita banyak membaca, dan jangan lupa saya bertitip betul anak cucu kita. Kita perlu belajar, kita perlu membawa mereka untuk senantiasa dari kecil sejak dini untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian juga menantu kita. Betapa banyak orang sekarang pada saat mau akad nikah, ijab kabul, di situ disuruh baca Al-Quran oleh kuah, di situ bingung di mana tasdiknya, di mana mahrajnya, sudah nggak jelas. Yang dibaca pun hanya biasa, surat Al-Fatihah. Tentu kita berharap dari keluarga besar Perti, Buya, Umi, kita sudah aktif di kepengurusan, di jamaah Perti. Jangan terjadi pula pada keluarga kita, anak menantu kita, cucu kita tidak paham dan tidak mampu membaca Al-Quran dengan sempurna dan benar. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita ikuti dari pembimbing baca kita, Buya Asril. Saya tahu Buya Asril ini samping ketua Perti Provinsi Kepulauan Riau, Buya Asril ini juga adalah pelatih Qori dan Qoriah. Banyak membimbing. Dia punya tempat pelatihan untuk calon-calon Qori dan Qoriah, baik daerah maupun nasional. Dan sudah paham betul. Mudah-mudahan upaya ini akan membuat umat Islam, khususnya keluarga besar Tarbiyah bersama keluarganya, dari awal memahami Al-Quran dengan benar dan baik. Sebelum saya buka, saya menyampaikan menggunakan kesempatan ini, beberapa informasi yang akan sampaikan. Buya dan Umi pada tanggal 5 Mei 2025 yang akan datang ini, hampir 1 bulan setelah Ramadan, kita Perti ini akan menyelenggarakan milad ke-97 Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti yang insya Allah akan dipusatkan di Nusa Tenggara Barat, yaitu Mataram. Dan waktu itu kami sudah meminta waktu dengan Bapak Menteri Agama, beliau akan berkenan hadir. Dan keinginan panitia di sana, puncak acaranya lebih kurang 15 sampai 20 ribu jamaah Perti se-Nusa Tenggara Barat. Mari kita rame-rame datang ke Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, saya informasikan hari ini, tadi pagi, baru saja terjadi rapat untuk pengukuhan lembaga penyelenggara pendidikan Perti yang baru dibentuk berdasarkan hasil Rakernas, di mana direkturnya adalah Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad MA, langsung mengetuai sendiri menjadi direktur dan langsung memimpin rapat persiapan sendiri, sekaligus nanti rencana 23 atau 27 April akan melakukan muzakarah ulama Perti se-Indonesia, khususnya kepala-kepala madrasah Tarbiyah Islamiyah atau pondok pesantren di bawah naungan Perti se-Indonesia, membicarakan konten tentang soal pendidikan. Semuanya di situ akan dibicarakan, baik kurikulum
kitab kuning, dan lain-lain. Dan insya Allah kepengurusan LP3N ini akan dikukuhkan di Pekanbaru. Luar biasa sekarang gerakan kita. Dan juga ketiga terakhir adalah sebagaimana biasa Perti ini sejak tahun 1928 sejak berdirinya. Ini adalah kita bermazhabkan Syafi'i, Imam Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana pemahaman kita penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal itu berdasarkan Ru'yatul Hilal. Itulah sikap Perti. Ru'yatul Hilal diambil oleh pemerintah dengan kekuasaan Menteri Agama berdasarkan penglihatan. Kalau tidak bisa langsung dengan mata, ada alat yang canggih bekerja sama dengan satu lembaga yang punya alat baik di Merauke, di Aceh, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, semuanya akan memberikan laporan apa posisi hilal sudah seperti apa. Dan itu besok akan di rapat sidang isbat di mana Perti akan hadir, kemungkinan saya sendiri. Disitulah akan ditetapkan. Kebiasaan kita adalah Perti itu mengikuti keputusan sidang isbat yang diketuai oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Terakhir, untuk menyambut bulan suci Ramadan, mari kita saling membersihkan diri agar ibadah kita kepada Allah hablu minallah bisa diterima. Tentu lebih dahulu hubungan kita sesama manusia sudah sama-sama bersih, hablum minan nas. Untuk itu, atas nama pimpinan pusat Persatuan Tarbiyah Islam Perti, kalau ada yang kurang berkenan selama ini, kami mohon dimaafkan. Untuk mencapai ibadah kita di bulan Ramadan, dan kemudian kita saling memaafkan. Ini yang dapat kami sampaikan atas izin kita semua, karena saya lihat Buya Aldomi waktunya akan terbatas ini karena dia melakukan tabligh akbar di Pasaman. Pasaman ya Buya Aldomi, di mana Pasaman ini salah satu daerah kabupaten di Sumatera Barat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melakukan pemilu ulang, PSU ulang. Nah, jadi supaya dapat dua-duanya, Buya Aldomi bisa memberikan, habis itu sampai pula nanti di acara. Ucapan terima kasih juga kepada Adinda Asril, Buya Adinda Asril, seorang pelatih Qori dan Qoriah di Kota Batam, khususnya di Kepulauan Riau pada umumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Safari Dakwah Perwati dengan tema Mengapa Kita Baca Al-Quran, dengan ini kami nyatakan dimulai. Terima kasih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Ketua Umum Perti. Sebagai tanda dibukanya Tadarus Al-Quran Ramadan, diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Dimohon kepada Buya Asril Arif, SAG, SKMA untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Doanya geseh loh. Dengar Bunda. Dengar, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya ada kegelapan. Namun, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Asril Arif SAG SKMA. Sebagai tanda dimulainya tadarus kita untuk 1400 Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah sudah dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih dari kami untuk Buya. Buya Umi yang kami muliakan, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan ceramah. Dan untuk kali ini kami tidak membuka pertanyaan. Lalu kami ingatkan kembali kepada seluruh jemaah untuk mengisi link kehadiran.
Buya Umi yang kami muliakan, kita akan mendengarkan ceramah menyambut Ramadan 1446 Hijriah dengan tema Mengapa Membaca Al-Quran. Disilahkan dengan hormat kepada Buya Dr. Aldomi Putra STHI MA dan dilanjutkan atau menutup dengan doa. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan. Zid qawli wal fadl wal ihsan. Alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sa'il adyan. Wa man alayna bi irsalihi ilayna akrama khalqihi alayhi. وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Muhammad bin Abdullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buya Ketum, Buya Tarsi Hutauruk, kemudian Umi Ketum Asdirwati Ali, kemudian seluruh jamaah Perwati, Buya Umi yang semuanya. Tidak disebutkan nama satu persatu. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejatinya tentu kita akan menikmati akidah ini sebagaimana mestinya bisa ada dialog. Tapi karena satu dan lain hal, maka kita hanya bicara beberapa menit saja. Ceramahnya sudah diisi oleh Umi Asdirwati Ali, sudah diisi oleh Buya Tarsi. Baik, Umi ini buya-buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang tadi, ayat Quran di dalam surah Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul 'azim. Kemudian ayat Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Umi dan buya-buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ketika kita menyebut Al-Quran dan kenapa Quran? Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah yang telah menciptakan kita. Kalam Allah yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengertian ulul Quran itu ada yang mengatakan kalam Allah yang diturunkan Allah lewat perantara malaikat Jibril yang dimulai dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, beribadah membacanya. Tapi saya mendefinisikan kalam Al-Quran itu adalah kalam Allah yang Allah langsung berikan kepada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kalam Allah ini atau Al-Quran ini adalah sarana untuk kita bisa beraksi dengan Allah, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah lewat iman. Makanya membaca Quran itu tidak hanya sebatas reward yang diberikan. Biasanya kan orang level peribadatan pertama itu, orang kan selalu mau ada reward. Kenapa baca Quran? Dijawab oleh Umi Asdirwati tadi itu. Membaca Quran itu Allah akan berikan pahala. Membaca Quran itu Quran nanti akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai syafaat. Apalagi membaca Quran di Ramadan. Di Ramadan itu membaca Quran, Allah lipat gandakan pahalanya. Setiap huruf dikasih 10. Bahkan dikatakan bukanlah satu huruf itu alif lam mim, tapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita hitung kalkulasi 30. Ini
peribadatan orang pada level mubtadi. Sehingga semua yang dilakukan itu mesti ada reward dan reward. Lupa, ada yang mesti kita perhatikan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendekat dengan sang yang punya kalam. Sang yang punya kalam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendekat kepada sang yang punya kalam, mesti lewat kalam siapa Quran itu diturunkan. Lewat siapa Quran itu disampaikan kepada kita. Nah, untuk itu kita mesti pahami. Maka nanti setiap mulai ngaji Quran, wajib membaca suratul Fatihah kepada manusia yang diturunkan Quran itu. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita sebagai pembaca Quran. Pertama, kirimkan dulu suratul Fatihah kepada Sayyidina Muhammad karena beliaulah manusia yang agung, yang Allah pilih. Dia yang dipilih untuk diberi kitab terakhir. Atau disebut juga dengan Khatimul Kutub. Penutup semua kitab suci. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian berikutnya. Ada juga untuk awal-awal membaca itu. Karena kita di awal dengan baca suratul Fatihah. Maka perlu juga kita kirimkan suratul Fatihah kepada malaikat yang menjaga suratul Fatihah. Kita mau tanya ini kepada Ibu Umi. Sudah tahu belum malaikat menjaga suratul Fatihah? Belum. Nah, ini hadiahnya malam ini. Nanti saya kasih 2 nama malaikat. Satu malaikat jaga suratul Fatihah. Yang kedua malaikat penjaga surah Yasin. Oh yes. Insya Allah nanti akan kita kasih. Itu hadiahnya Amin. malam ini. Terima kasih. Maka kita mulai dari sini, mulai dari adab. Supaya Quran itu dibaca, tidak hanya sekedar dibaca di lisan saja. Betapa banyak kita temukan hari ini orang banyak pintar-pintar baca Quran, bahkan hafiz Quran. Tapi Quran tidak tembus kepada kolbunya. Quran tidak sampai ke kolbunya, kalam itu tidak berdampak kepada perilakunya. Maka inilah yang kita khawatirkan. Saya pribadi ya, dengan adanya rumah-rumah tahfiz itu hal yang sangat luar biasa, itu positif. Tapi di samping itu ada kekhawatiran kita. Ada kekhawatiran. Kenapa? Karena orang yang menghafal saja tapi tidak memahami Quran atau Quran tidak masuk ke kolbunya, itu bahaya. Ingat, yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ada nggak Umi ingat? Siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Nah, berarti nanti harus ada program tentang sirah nabawiyah. Itu harus ada nanti program sirah nabawiyah itu. Diajarkan itu Umi. Syukur alhamdulillah. Kita catat sekarang. Nanti gurunya adalah cari siapa yang ngisi ya. Yang ngisi siapa? Silakan nanti. Yang membunuh Sayyidina Ali itu hafizul Quran. Orangnya hafal Quran. Abdurrahman. Lalu pertanyaannya kenapa? Abdurrahman siapa? Abdurrahman bil apa tuh? Bil Muljam. Ibnu Muljam. Baik. Jadi kita harus pahami ini. Kenapa dia bunuh Sayyidina Ali? Padahal dia hafizul Quran. Nah, ini dia harus kita pahami. Ternyata orang hafal Quran itu juga tidak bisa jamin. Karena bacaan Quran itu tidak tembus ke kolbu. Nah, inilah kebanyakan khawarij. Kelompok-kelompok khawarij yang hari ini menjelma sebagai kelompok-kelompok radikalis yang sedikit-sedikit salah, orang salah. Sedikit-sedikit menyalahkan orang. Hati-hati kita dengan itu dan kita mesti bentengi. Dan ini PR kita ini Buya Ketum. Ternyata pondok-pondok kita sudah dikelilingi oleh kelompok-kelompok ini. Sudah dikelilingi pondok-pondok kita. Ini yang perlu kita jaga. Makanya salah satu instrumen supaya Quran itu bisa tembus kepada kolbu, maka tawasul kita dan robitoh kita kepada Sayyidina Muhammad itu selalu dijaga.
dibaca dulu Fatihah kepada Sayyidina Muhammad untuk baca Quran, lalu dimulai dengan suratul Fatihah, lalu dibaca juga kepada malaikat penjaga suratul Fatihah. Nama malaikatnya adalah malaikat Fathun Mubin. Boleh dicatat itu. Malaikat Fathun Mubin. Ya. Nama malaikatnya malaikat Fathun Mubin. Malaikat penjaga suratul Fatihah. Surah itu, surah Fatihah, semua surah dalam Quran itu ada malaikat penjaganya. Ada malaikat penjaga. Tapi bonus untuk ibu-ibu hari ini, Umi ini, itu suratul Fatihah, nama penjaganya adalah malaikat Fathun Mubin. Insya Allah, jika itu dikirimkan ke dia, ada koneksi. Ada kodenya dan nikmat membaca ayat Quran itu. Paling tidak kita diberi kenikmatan untuk membaca suratul Fatihah. Umi-umi, buya-buya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, membaca Quran, ini nanti juga mesti ditingkatkan. Bagaimana meningkatkannya? Membaca saja, memang didapat pahala. Jadi, kalau tadi, wiridnya adalah mendapatkan reward. Tapi di samping itu, Quran dibaca, juga kudu kita belajar memahami. Maka di sini penting belajar tafsir. Ya, belajar tafsir. Tapi sebelum masuk pada pelajaran tafsir itu, ada pelajaran menterjemah. Maka nanti harapannya, ini bisa diwiridkan masing-masing. Atau nanti setelah Ramadan atau gimana, atau di Ramadan ini juga boleh. Setelah dibaca, lalu baca juga terjemahannya. Tujuannya untuk apa? Paling tidak, untuk membuat kita paham apa alur cerita Quran ini. Baca terjemahannya. Sekarang kan fasilitas terjemahan ada. Yang nggak paham dicatat. Nanti tanya ke ahlinya. Gitu. Saya dulu punya jamaah di Kota Padang. Dia dosen di UNP, dosen seni rupa. Lalu wiridnya setiap hari itu baca Quran, lalu baca terjemahannya. Jika dia tidak paham dengan apa yang dia baca dengan terjemahannya, lalu dia diskusi dengan saya. Nah, artinya apa? Setiap dia baca Quran, dia dapat ilmu. Jadi bukan hanya sekedar membaca saja. Sehingga di situ kita mulai merasakan. Lalu berikutnya, mulailah membaca Quran itu bizauq, dengan rasa. Kalau kita membaca Quran dengan rasa, itu akan connect ke kolbu. Tapi jika membaca Quran bukan dengan zauq, bukan dengan rasa, nah ini hambar aja. Hambar aja. Walaupun yang bacanya suaranya bagus, kori, tapi tidak ada zauqnya. Bizauqil Quran, dengan kolbu yang bening dan bersih, tidak ada. Maka oleh karenanya, luruskan niat, beningkan kolbu, ajak ini kolbu, ajak di jasa dia untuk juga ikut membaca Quran itu. Supaya nikmat membacanya, supaya bisa ada interaksi. Jadi kita baca Quran itu, disitulah bentuk kita bermukalamah dengan Allah. Jika Allah izinkan dan jika Allah buka hijabnya, ketika ayat-ayat itu dibaca, maka dia akan bergerak menuju kolbu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Maka nanti harapan kita kepada Buya Abdul nanti akan memimpin ini. Biarkan ibu-ibu ini bagaimana membaca Quran itu dengan zauq. Di samping nanti ada perbaikan-perbaikan bacaan tajwid-tajwid. Jika ada kekeliruan-kekeliruan. Maka tentu ini adalah langkah awal. Nah, langkah awal untuk selalu membaca. Benar. Karena Quran ini adalah kitab suci. Quran ini adalah pedoman. Kalau kita tidak baca pedoman, tentu kita tidak paham kemana alurnya. Quran ini adalah map kita menuju Rabbul Alamin. Tapi map ini mesti ada yang bisa membacanya. Mesti ada yang bisa menjelaskan map ini. Betapa banyak hari ini orang-orang tidak bisa membaca map sehingga dia salah untuk pergi bekerja, pergi ke tempat sesuatu, karena dia tidak bisa baca. Nah, untuk itu kita belajar membaca map itu. Membaca map itu bukan hanya sekedar membaca yang tadi disebut, tapi juga mulai memahami makna, mulai memahami apa tujuan dan maksud. Di situ kita mulai akrab dengan Quran. Maka harapan kita, umi-umi, buya-buya, bagaimana kita bisa akrab dengan Al-Quran. Kemudian bagian akhir, karena saya janjikan 2 malaikat tadi. Yang kedua, malaikat penjaga surah Yasin, namanya adalah malaikat Yasin Mubarak. Kata dia, nama malaikatnya malaikat Yasin Mubarak. Ini mungkin
tidak didapatkan di luar sana nama-nama malaikat ini. Tapi inilah anugerah Allah. Allah izinkan kepada ibu dan bapak semua untuk diberikan dua malaikat ini. Ini sebagai hadiahnya. Mohon maaf Umi ya semuanya tidak bisa berpanjang-panjang karena kita juga mau ke lapangan ada acara. Mohon maaf, terima kasih telah mempercayakan untuk sedikit memberikan ujangan. Nanti kita bisa sambung di lain waktu kalau kita mau ingin menggali Quran itu lebih dalam. Itu saja, semoga bermanfaat dan semoga agenda ini selalu continue. Harapan kita selama 20 hari ke depan itu minimal khatam satu kali. Minimal khatam satu kali. Kemudian jangan lupa setiap membaca ingat Sayyidina Muhammad SAW dan setelah membaca Al-Quran lalu serahkan kepada Allah dengan doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Itu saja Ibu dan Bapak, Umi semuanya. Mohon maaf lahir batin. Selamat Mohon doanya, menjalankan ibadah. doa penutup. Ya, kemudian kita informasikan juga. Alhamdulillah seperti di mana-mana mulai bangkit. Kita dari lembaga dakwah dan thariqah seperti sekarang sudah menyediakan, menyajikan kepada jamaah seperti dakwah-dakwah online virtual. Insya Allah nanti setiap Ramadan itu menjelang berbuka itu akan disuguhkan dengan ceramah-ceramah dari buya-buya seperti. Insya Allah ini akan mengiringi hari kita. Di samping itu di Sumatera Barat juga membuat program namanya Kultum. Ada dibuat itu. Nah, jadi harapan kita, mari kita sokong bersama-sama program ini. Ini pertanda kita mulai bangkit. Maka oleh karenanya spirit seperti bangkit berjamaah. Kita bareng-bareng bangkit. Semuanya bangkit. Maka saling mensupport, saling menyupport. Semuanya harus. Maka pada ibu bapak umi semuanya nanti jika diberikan channel versi online. Channel kita itu channel versi online. Nah, kemudian lambangnya kita taruh di sana lambang lembaga dakwah dan thariqah versi. Mohon nanti disupport, di-subscribe, disebarkan, nanti di komen dan kita insya Allah bersama-sama mengembangkan dakwah seperti. Karena basis dakwah seperti itu adalah dakwah by thariqah. Semua yang memberikan penceramah, semua penceramah yang akan mengisi kajian di versi online, semuanya sudah talqin thariqah dan mayoritas mursyid insya Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih umi semua. Mohon doa dan mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita diterima amal ibadah oleh Allah. Allah ridhoi semua aktivitas kita dan niat kita untuk membaca suratul Fatihah, untuk membaca surat-surat di dalam Quran. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل من اسمه في الأزل سيدنا أحمد وفي الحدوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على شريعتك ثبت قلوبنا على طريقتك ثبت قلوبنا على حقيقتك ثبت قلوبنا على معرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ridhoi ya Allah. Allahumma arda anna. Ridhoi kami ya Allah atas apa yang ingin kami lakukan ya Allah. Kami ingin dekat kepadamu ya Allah lewat jalur membaca firman-firman-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan firman-firman-Mu yang kami baca tembus ke dalam kalbu kami ya Allah. Sehingga kami bisa kembali berinteraksi, kembali berkomunikasi denganmu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Buya Aldo, salam kami untuk Buya-Buya Perti yang ada di sana. Selamat bertugas. Oke, baik. Semoga Ya. kegiatan di sana berjalan lancar juga seperti apa kami di sini. Terima kasih. Amin, amin, ya Allah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Buya Allah. Umi yang kami banggakan, demikian acara pembukaan Tadarus Al-Quran Ramadan 1446 Hijriah dan pelaksanaan safari dakwah untuk bulan Februari 2025. Mari kita sama-sama menyebut hamdalah alhamdulillahirabbil alamin bahwa seluruh rangkaian acara malam ini kita nyatakan selesai. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah, seluruh pengurus buya-buya, umi-umi Sama-sama, yang Bunda, berada di sama-sama. garis ini. Iya, mohon maaf Waalaikumsalam. Iya, Buya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.